Assalamualaikum anak-anakku, semoga kalian selalu sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran IPS bagian ketiga dengan materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia, khusus kelas 8. Kompetensi dasar kita hari ini adalah 3.3, menganalisa keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajarannya agar siswa dapat menganalisa penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Baiklah anak-anakku, pada materi sebelumnya kita telah membahas kegiatan ekspor dan impor. Dalam kegiatan tersebut terjadi perputaran arus barang dan atau jasa antar negara. Lantas, apa yang dilakukan suatu negara untuk mendukung ketersediaan barang atau jasa? Apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim dan agrikultur? Baiklah anak-anakku, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu penguatan ekonomi maritim. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pengelola Ruang Laut pada Maret 2020, luas kawasan konservasi perairan Indonesia telah mencapai 23,34 juta atau 7,8% dari luas perairan di Indonesia. Luas wilayah lautan Indonesia menyimpan beragam sumber daya alam yang potensial. Kondisi tersebut menggambarkan sektor maritim dapat menjadi produk unggulan Indonesia. Penguatan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu potensi ekonomi maritim di Indonesia. Ekonomi maritim diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Kita lanjut yang kedua, yaitu kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembangunan ekonomi maritim adalah menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan menyediakan infrastruktur berkualitas, terutama sektor kemaritiman. Baiklah, kita lanjut, yaitu pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, khususnya nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan lain berskala kecil. Yang ketiga, memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan lautan sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Baiklah, kita lanjut. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dapat dilihat dari 3 sektor, yaitu 1. Sektor pelayaran, kedua, sektor perikanan, ketiga, sektor pariwisata bahari. Nah, pertanyaannya adalah, tahukah kamu sektor pariwisata bahari membawa dampak bagi perekonomian? Itu yang harus kamu temukan jawabannya. Baiklah, kita akan bahas kondisi yang dihadapi dalam pengembangan dan pengolahan wisata bahari, yaitu A. Akses transportasi ke dinasti wisata masih minim. B. Jumlah dan variasi objek wisata masih terbatas. C.
infrastruktur dan sarana di lokasi wisata belum memadai. D. Keamanan di lokasi wisata umumnya masih kurang. E. Pembangunan wilayah pariwisata bahari kurang memperhatikan daya dukung kualitas lingkungan. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pemerintah mencanangkan 5 pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros dunia, yaitu yang pertama yaitu pembangunan kembali budaya maritim masyarakat Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan. Yang ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Kita masuk yang kedua, yaitu kebijakan pengembangan ekonomi maritim. Upaya meningkatkan potensi ekonomi maritim, pemerintah mengubah haluan pembangunan nasional, yaitu dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Perubahan itu diharapkan mendorong berbagai pelabuhan dan armada pelayaran menjadi lebih maju dan efisien. Dampak dari perubahan tersebut adalah biaya logistik dan armada akan lebih murah dan pergerakan barang akan lebih cepat. Dengan demikian, produk pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan manufaktur akan lebih berdaya saing. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur menjadi salah satu penopang dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memberdayakan sektor pertanian sehingga Indonesia diberi julukan negara agraris. Bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi agrikultur? Baiklah anak-anakku, penguatan agrikultur di Indonesia dapat kita lihat dari A. Potensi agrikultur di Indonesia. Letak Indonesia di wilayah tropis menyebabkan Indonesia memiliki potensi pertanian melimpah. Salah satu produk pertanian andalan Indonesia adalah produk buah-buah segar dan sayuran. Selain itu adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBN. Selanjutnya kita masuk yang B, yaitu peran agrikultur di Indonesia. Sektor agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini berperan penting dalam perekonomian nasional antara lain: pertama, penyerap banyak tenaga kerja; kedua, penyumbang dalam pendapatan nasional; ketiga, penghasil devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian; keempat, penyedia sumber pangan bagi masyarakat; kelima, sektor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Adapun hambatan di bidang agrikultur yaitu: 1. Skala usaha pertanian relatif kecil; kedua, keterbatasan sumber daya modal; ketiga, teknologi pertanian masih sederhana; dan keempat, proses tanaman sangat dipengaruhi musim. Yang kelima adalah masih menggunakan tenaga kerja keluarga. Keenam, akses kredit, teknologi, dan pasar masih rendah. Ketujuh, penyedia benih bermutu bagi petani belum memadai. 8. Konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman. Kesembilan, sebagian besar harga produk pertanian dikuasai pedagang besar. Baiklah anak-anakku, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah, antara lain pertama,
acre farming. Kedua, distribusi pupuk secara merata. Ketiga, perbaikan irigasi. Keempat, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian. Kemudian kita lanjut yang kelima, pembukaan lahan baru untuk pertanian. Keenam, penyuluhan di bidang pertanian, dan yang terakhir adalah pembangunan sarana distribusi pertanian. Jadi sejak masa Orde Baru hingga reformasi, sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya dengan materi pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Jangan lupa temukan beberapa pertanyaan pada video ini. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.